Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran, satu-satunya wanita yang disebutkan namanya oleh Allah dalam Al-Quran adalah Maryam. Wanita lain tidak pernah disebutkan oleh Allah. Ketika Nabi Yusuf bermasalah dengan seorang istri raja, Imra'atul Aziz turawidu fataha. Ada seorang wanita tapi tidak pernah disebutkan oleh Allah siapa nama wanita itu, tidak pernah disebutkan. Kemudian ada ketika Ashabul Ukhdud, ada seorang ibu yang menggendong bayinya, tidak pernah disebutkan oleh Allah nama ibu itu, tidak pernah disebutkan. Kemudian tatkala cerita tentang Nabi Musa alaihissalam, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, saya perintahkan kepada ibu Nabi Musa. Tidak pernah Allah menyebutkan siapa nama ibu Nabi Musa. Cuma ada di dalam riwayat saja nanti. Ibunya namanya Yukhabat. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baydawi, beliau mengatakan namanya Yukhabat. Tapi satu-satunya wanita yang disebutkan dalam Al-Quran itu sampai 30 kali, itu cuma nama Maryam saja. Ini muncul beberapa pemahaman nanti. Kenapa mesti Maryam? Kenapa tidak wanita lain yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi, dari sekian banyak tafsir itu, cuma Sawi yang mengupas kenapa nama Maryam itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sampai 31 kali. Salah satu pendapat yang dikatakan oleh Imam Sawi dalam tafsir beliau, sebab orang-orang kafir itu menganggap Maryam adalah sebagai ibu Tuhan, Nabi Isa anak Tuhan. Ya, nanti ada Tuhan yang lain, 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Jadi makanya seakan-akan Maryam itu na'udzubillah min dzalik adalah Tuhan Ibu. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala, kalau kebiasaan kita kan begini, kalau betul-betul itu Tuhan Ibu, na'udzubillah min dzalik, kita kan akan menyembunyikan. Dapat mutham. Seorang kalau dia nikah siri, tidak mungkin dia dia expose nama istrinya kepada orang lain, tidak mungkin. Kenapa? Karena dia malu, malam. Jadi makanya kata Imam Sawi, Allah mengekspos nama Maryam di dalam Al-Quran sampai 30 kali. Ini menandai apa? Maryam itu bukan ibu Tuhan. Maryam itu adalah makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah. Nabi Isa begitu juga. Nabi Isa bukan Tuhan. Buktinya Nabi Isa bukan Tuhan ketika Allah berdialog dengan Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min duni. Wahai Isa, kamu pernah ngomong enggak sama pengikutmu kalau kamu Tuhan dan ibumu Tuhan? Dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, tidak, saya tidak pernah. Maqul tuh, saya tidak pernah ngomong kalau saya itu Tuhan. Di dalam Injil juga Nabi Isa tidak pernah ngomong kalau Nabi Isa itu Tuhan. Nabi Isa tidak pernah mendakwahi Bani Israel kalau mengatakan dirinya Tuhan. Di dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam ketika berdialog dengan Bani Israel, apa kata Nabi Isa alaihissalam? Inni Abdullah, saya ini adalah hamba Allah. Ausani bis salati waz zakah, saya disuruh oleh Allah untuk mendakwahi Bani Israel. Konsentrasinya apa? Salat dan zakat, itu saja. Tidak pernah dia katakan saya adalah seorang Tuhan, tidak pernah. Maryam tidak pernah mengatakan saya juga Tuhan, tidak pernah. Cuma ini rekayasa saja. Artinya orang-orang kafir itu karena Nabi Isa tidak punya ayah maka Tuhan. Karena Maryam
tidak punya suami dan dia punya anak, maka dikatakan dia ibu Tuhan. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini uniknya ayat ini. Dalam satu tafsir dikatakan jumlah ayatnya 98 ayat. Dalam satu tafsir dikatakan ayatnya 98 dan 99. Salah satunya adalah tafsir Jalalain. Imam Jalalain mengatakan imma ayyakuna thamaniyah wa tis'in atau imma ayyakuna tis'ah wa tis'in. Jadi ayat Al-Quran itu, surah Maryam itu bisa jadi 98 ayat, bisa jadi 99 ayat. Tapi di sini Imam Jalalain tidak merincikan ada apa dengan ini, pendapat ini. Maka kalau kita merujuk ke dalam kitab Al-Bayan fi addi ayil Quran, penjelasan tentang jumlah ayat suci Al-Quran yang dikarang oleh Syekh Al-Andalusi, apa kata beliau? Perbedaan 98 dan 99 bukan ayatnya ditambah, jangan salah. Ini tergantung kepada wakaf lazim. Maka di dalam 98 ayat itu ada wakaf lazim yang dilihat oleh penafsir itu, ini ayatnya ini menjadi 2 ayat, bukan 1 ayat. Karena dia wajib berhenti di situ, kemudian ketika disambung akan ayat yang lain. Jadi penambahan ayat itu tidak ada, cuma pemahaman saja ketika wakaf. Ini wakaf lazim ya. Maka ketika wakaf lazim, ketika menyambung itu, walaupun itu 1 ayat, ini dianggap 2 ayat. Nah, itu saja perbedaannya. Tapi kalau kita melihat tafsir Jalalain, ini akan memunculkan beberapa pemahaman-pemahaman yang berbeda. Nanti ada yang mengatakan Imam Jalalain kok enggak konsisten ya. Ayat Al-Quran kan sudah jelas kalau kita lihat surah Maryam 98 ayat. Kenapa dia mengatakan 98 atau 99? Jadi makanya enggak dibahas di dalam tafsir Jalalain. Yang membahasnya adalah Imam Al-Andalusi di dalam buku beliau Al-Bayan fi addi ayil Quran, penjelasan tentang jumlah ayat suci Al-Quran. Beliaulah yang mengatakan juga kalau ayat Al-Quran itu 6.236 ayat, bukan 6.666 ayat. Beliau punya landasannya. Jadi dari pertama itu beliau kalkulasi semua, Al-Fatihah berapa ayatnya, Al-Baqarah berapa, ketika digabungkan semuanya itu menjadi 6.236 ayat. Bahkan ada nanti kalau kurang ada kata beliau, tapi kalau lebih tidak. Kalau kurang dari 6.236 ayat itu ada. Kenapa? Karena sebagian Fawatihus Suwar itu tidak dianggap ayat. Alif Lam Mim itu bukan ayat. Ya, ini kata sebagian penafsir. Ini bukan ayat ini. Kenapa? Karena wallahu a'lamu bissawab. Ini bukan ayat itu. Kemudian nanti Alif Lam Mim Ra itu bukan ayat juga. Ya, ini seperti ini juga yang akan kita baca sekarang ini. Jadi sekarang kita lihat kalau surah Maryam itu jenisnya Makkiyah. Makkiyah itu artinya turun di Mekah. Walaupun nanti ada beberapa versi tafsir yang memahami makna Makkiyah dan Madaniyah secara berbeda. Yang jelas kita pegang saja Makkiyah itu Mekah, Madaniyah itu Madinah. Walaupun ada yang mengatakan sebelum hijrah itu namanya Makkiyah semuanya. Setelah hijrah namanya Madaniyah walaupun turunnya di Mekah. Nah, ini kan agak rumit sedikit. Walaupun dia surahnya Makkiyah, turunnya di Mekah, ada 2 ayat itu yang turunnya di Madinah. Dari 98 ayat, ada 2 ayat yang turunnya di Madinah. Fa khalafa mim ba'dihi khalfun. Itu turunnya di Madinah. Jadi makanya karena cuma turun 1-2 ayat saja di Madinah, maka ayat ini tetap dikatakan para penafsir itu sepakat kalau ayat ini adalah ayat surah Makkiyah. Sekarang kita lihat ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf. Ya, makanya kita jangan salah bacaan. Ini apa kita baca yang huruf potong-potongan ayat ni, Pak. Ya, lagi urung baca nun ya, Pak. Surah Al-Qalam, Pak. Nah, ini baca ini, Pak. Jadi kita jangan salah nanti, jangan enggak dibaca balik. Dia huruf aslinya kita baca, Pak. Itu huruf aslinya apa? Itu huruf nun. Berarti bacanya nun. Ya, jadi kan baca na, dah baca, Pak. Ini sama seperti ini. Ini kaf. Jadi huruf aslinya apa? Kaf. Jadi bukan ka, dah baca kan, Pak. Kaf. Ha ya ain. Tak boleh baca ain, tak boleh baca ain, Pak, tapi ain. Karena dia huruf aslinya adalah ain.
Tidak boleh kaf ha ya ain, bukan ain tapi ain. Ain sad. Ya. Jadi ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauzi, tafsir Sya'rawi, tafsir Al-Qushairi, apa kata beliau? Allahu ya'rifu bimuradihi. Allah tahu apa yang dimaksudkan oleh ayat ini. Mereka tidak punya komentar. Tafsir Al-Baghawi. Kemudian ada tafsir apa lagi itu? Mereka sepakat kalau ini Allah yang tahu. Ya. Mereka tidak berikan komentar apa-apa. Yang biasanya memberikan komentar itu adalah Ibnu Abbas. Kalau kita melihat tafsir Ibnu Abbas, tafsirnya tidak begitu tebal. Segini tafsir Ibnu Abbas. Ini kalau kita cari juga di apa? Warnanya coklat seperti ini. Judulnya Tafsir Ibnu Abbas. Uniknya apa? Tafsir Ibnu Abbas itu bukan dikarang oleh Ibnu Abbas, bukan ditulis oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu cuma menafsirkan ayat saja, dikumpulkan oleh orang lain. Setelah Ibnu Abbas akhirnya dibuat tafsir, namanya Tafsir Ibnu Abbas. Sama seperti tafsir Imam Sya'rawi. Tafsir Sya'rawi yang sampai ke Indonesia selama ini, yang dari Mesir itu, Imam Sya'rawi, itu bukan beliau yang menulis, tapi anaknya yang menulis itu. Jadi semua ucapan ayahnya itu sudah direkam semuanya ketika beliau masih hidup. Kemudian ditulis, ada yang menulis, akhirnya dikumpulkan semua tulisan-tulisan itu, disatukan menjadi tafsir Asy-Sya'rawi, tafsir Imam Sya'rawi. Sama seperti Ibnu Abbas. Dalam tafsir Ibnu Abbas, maka beliau sering komentar ya Ibnu Abbas. Tidak mungkin ayat Al-Quran itu diletakkan begitu saja di dalam Al-Quran tanpa ada artinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin manusia diciptakan sia-sia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah menciptakan langit begitu saja tanpa tujuan. Tidak mungkin, kata beliau. Artinya setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran itu punya makna. Maka kalau dalam istilah bahasa Arab, ziyadatu, penambahan lafaz, ziyadatul lafzi, dia akan menambah makna. Jadi lafaz itu ditambah, maknanya juga ditambah. Mana contohnya? Fataha, membuka. Fataha, buka terus. Ya. Jadi kan beda artinya. Nazala, turun. Anzala, menurunkan. Nazala, turun secara bertahap-tahap. Kita tambahnya alif saja. Kita tambah tasdid saja. Kharaja, keluar. Akhraja, mengeluarkan. Takharaja, keluar terus. Jadi artinya kalau penambahan tasdid, tambah huruf, maka akan bertambah artinya. Berarti kata Ibnu Abbas, kaf ha ya ain sad. Apa kata beliau? Ini adalah ismun min asma'illah. Ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pendapat beliau didukung oleh Imam Al-Baghawi. Tapi kalau kita lihat yang paling tua di dalam menafsir itu adalah Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas lahir pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Imam Al-Baghawi setelah itu. Imam Al-Baghawi setuju dengan tafsir Ibnu Abbas. Kalau yang beliau mengatakan ini adalah nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sudah diringkas. Tapi tidak disebutkan oleh Ibnu Abbas. Kaf itu apa? Singkatan dari apa? Ha itu singkatan dari apa? Ya itu singkatan dari apa? Tapi pada ayat lain ya itu beliau mengatakan ya'lam. Ya'lam itu Allah mengetahui. Sad apa namanya? Kaf ha ya ain. Ain itu alim. Sad itu tidak dijelaskan di sini secara rinci oleh Ibnu Abbas. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ya, Ibnu Arabi mengatakan begitu juga. Ada satu lagi Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dalam tafsir beliau, memang Ibnu Arabi lebih condong kepada tafsir sufi. Nanti beliau ngomong tentang roh, tentang jasad, ya, Ibnu Arabi. Dan beliau menggiring orang yang membaca tafsir beliau itu kepada tasawuf. Ini sama seperti Imam Sya'rawi, Imam Al-Qushairi dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam menafsirkan Al-Quran. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau kita membaca tafsir Ibnu Arabi tanpa landasan tasawuf, ini agak susah sedikit.
Kita agak pusing ya, memang bacanya. Kemudian kalau kita membaca tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauzi tanpa landasan tasawuf, itu juga susah kita pahaminya. Satu lagi tafsir Al-Qushairi. Ketika kita memahami tafsir Al-Qushairi, membaca Al-Qushairi tanpa landasan tasawuf, kita akan mengkafirkan Imam Al-Qushairi. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Beliau itu menafsirkan ayat Al-Quran versi tasawuf. Versi tasawuf. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ayat yang kedua. Ya, ini ayat ini membuat lidah kita memutar-putar ya. Makanya kadang-kadang susah kita kan, harus kita ulang beberapa kali. Kalau enggak apa ayatnya ini susah mutukar-tukar. Ini sama seperti kita baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Sebagian urang mutar-putar juga. Ini begitu juga ini. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ya, betul-betul ni. Makanya nanti kadang-kadang ada yang ketukar-tukar situ. Jadi dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ada terjemahan enggak ya, Pak? Saya mau lihat versi terjemahan bagaimana diterjemahkan. Di dalam terjemahan enggak ada, Pak ya? Agak enggak ada terjemahan. Sebelum kita masuk ke dalam tafsir ini, karena nanti ada sebagian terjemahan itu bukan keliru, tidak membawa pemahaman kita yang tidak kita pahami. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ada Pak Endang? Ya, coba dibaca. Ya. Surah Maryam ayat 2. Ya. Ya, yang 2. Ya. Ini kalau kita lihat sistem bahasa Indonesianya agak rancu memang. Jadi bahasa Indonesianya kita pun yang baca, makanya kadang-kadang kita malas baca Al-Quran gara-gara lihat terjemahannya kok seperti itu. Jadi sekarang ulangi lagi, Pak. Kita ulangi lagi. Ya, kan panjang sekali, Pak. Sekarang kita lihat versi tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Kalau kamu ingin tahu rahmat Allah itu bagaimana turunnya rahmat Allah. Kalau kamu ingin tahu bagaimana Allah cinta kepada hambanya. Kalau kamu ingin tahu bagaimana doa diterima oleh Allah, lihatlah Zakaria. Ya, ini Pak. Kan lain, Pak. Jadi kalau tadi itu dalam terjemahannya mudah-mudah. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau? Min rahmatillah. Daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ingin tahu rahmat Allah itu bagaimana turun kepada seorang hamba. Kalau kamu ingin tahu bagaimana Allah cinta kepada seorang hamba. Kalau kamu ingin tahu bagaimana doa seorang hamba itu dikabulkan oleh Allah. Kadang-kadang kita berdoa tengah malam, Pak. Kita berdoa, apa kan hantai kabul doa lu ni. Kadang-kadang kita salat tahajud, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Padahal Allah sudah mengatakan, salat malamlah kamu, akan saya kabulkan doamu. Tapi kok enggak pernah dikabulkan doa saya oleh Allah? Ya, Pak. Apakah Allah nak cinta lagi kepada saya? Maka ayat ini kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, kalau kamu ingin tahu bagaimana Allah mencintai seorang hamba, kalau kamu ingin tahu bagaimana doa dia dikabulkan oleh Allah, kalau kamu ingin tahu bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada seorang hamba, belajarlah dari Nabi Zakaria. Ya. Makanya ayat ini menyuruh kita untuk mempelajari sejarah. Kita harus melihat orang-orang yang sudah berhasil yang disebutkan dalam Al-Quran, dia berdoa, itulah yang kita lihat. Kenapa dia berhasil? Ada apa sebenarnya? Jadi makanya kalau ada apa-apa rujuk semua ke dalam Al-Quran. Kenapa? Karena doa-doa yang ada dalam Al-Quran itu, yang dipanjatkan oleh para nabi itu, tidak perlu diragukan lagi. Memang sudah terbukti. Nabi Zakaria terbukti doanya. Walaupun doa beliau itu di dalam tafsir Al-Baydawi diungkapkan begini. Beliau berdoa ketika umurnya 80 tahun. Ada yang mengatakan 87 tahun. Tetapi duna di bawah 90. Tidak sampai 90 tahun umur beliau. Tetapi dikabulkan doanya setelah 40 tahun kemudian. Baru dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bukan 40 tahun kemudian,
tetapi 20 tahun kemudian baru dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Artinya kita ini enggak perlu inilah, saya sudah berdoa, masa sudah sebulan saya berdoa enggak dikabulkan. Nabi Zakaria saja bukan 2 bulan, Pak, hampir 20 tahun, bahkan 30 tahun doanya baru didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau kamu ingin tahu bagaimana doa itu dikabulkan, belajarlah dari Zakaria. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya di dalam tafsir lain, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Zikru itu bentuk masdar. Tapi dalam tafsir lain itu masdar, makna apa masdar, tetapi ketika ditafsirkan itu makna amar, perintah. Bagaimana perintah? Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada umatmu bagaimana Nabi Zakaria itu dekat denganku. Ceritakan kepada umatmu bagaimana rahmatku itu turun kepada Nabi Zakaria. Ya. Jadi kalau kita lihat kenapa Nabi Zakaria turun rahmat kepadanya. Yang pertama, ini kalau kita melihat di dalam surah Ali Imran. Nabi Zakaria itu wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Pertama karena Nabi Zakaria itu menjaga Maryam. Makanya Allah mengatakan apa? Dekatlah dengan orang-orang saleh. Paling enggak kamu dapat keberkahan dari orang saleh. Jangan dekat dengan orang-orang pembuat dosa. Ketika Allah akan mengazab satu kaum itu, kamu juga kena azabnya. Maka bergaulah dengan orang-orang yang baik-baik. Ini sama seperti Nabi Zakaria itu menjaga Maryam. Jadi ketika menjaga Maryam, itu bukan sembarangan beliau menjaga Maryam. Kenapa Maryam mesti ada di tempat ibadah itu padahal beliau perempuan? Karena ibunya pernah berdoa kepada Allah. Jadi nama ibu Maryam itu Hannah namanya. Jadi dalam tafsir surah Ali Imran itu disebutkan Hannah ketika dia sedang mengandung, apa kata Hannah? Ya Allah, kalau seandainya anak ini lahir, maka saya akan menjadikan anak ini khadam. Ya, di tempat rumah ibadah ini akan menjadi khadam. Rupanya ketika lahir perempuan, kebiasaan orang-orang Bani Israel waktu itu, kalau anaknya ingin mempunyai tempat yang luar biasa, menjadi nabi, harus diniatkan seperti itu. Ini kalau anak saya lahir maka saya akan menjadikan dia khadam di masjid ini, akan menjadikan khadam di tempat ibadah ini. Rupanya ketika lahir anaknya perempuan. Ketika itu Hannah mengatakan, ya Allah, anak saya perempuan. Walaysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam. Anak saya perempuan ya Allah, bagaimana caranya? Namanya Maryam lagi, kan tak mungkin saya taruh tempat ibadah itu. Dijawab oleh Allah, kamu sudah berjanji dengan saya. Lakukanlah janjimu, lakukanlah nazarmu. Akhirnya apa? Fawada'atha fi khirqatin. Ini versi tafsir Al-Baydawi. Fawada'atha fi khirqatin fahamalatha ila Baitul Maqdis. Diletakkan di sebuah kain, kemudian dibawa ke Baitul Maqdis. Bani Israel mereka merebut untuk menjaga Maryam. Kenapa? Karena ayahnya Maryam adalah petingginya Bani Israel. Kemudian apa kata Nabi Zakaria? Saya lebih berhak lagi bandingkan kalian. Karena Maryam ini adalah anak kemun, Pak. Ya, ini anak kemulunnya. Maryamnya anak kemulun. Oh tidak, kami lebih berhak. Akhirnya diundilah. Ketika diundi, Nabi Zakaria lah yang menjaga Maryam. Supaya Maryam itu terjaga, di dalam tafsir Jalalain disebutkan, jadi mihrab itu ketika sudah ada mihrab, fihi sulam, ada tangga. Untuk mengakses tempat tinggalnya Maryam itu ada tangga. Fihi sulam. Kemudian setelah itu, fihi sab'atu abwab, ada 7 pintu untuk bisa mengakses Maryam. Artinya Maryam terjaga sedemikian rupa. Dibuka pintu pertama, ada pintu kedua sampai pintu ke-7. Baru diketemukan Maryam. Ini ada 2 pemahaman di sini. Ketika Nabi Zakaria ketemu dengan Maryam, padahal pintunya semua terkunci, Pak. Tidak ada yang bisa mengakses Maryam. Tidak ada yang bisa ketemu dengan Maryam. Wajada indaha rizqa. Ketika itu Nabi Zakaria menemukan makanan di samping Maryam. Nabi Zakaria bertanya kepada diri dia sendiri, Pak. Anna laki hadza. Kalimat anna di dalam bahasa Arab itu maknanya mustahil. Dari mana ini mustahil ini? Anna itu harus begini, Pak. Tidak boleh panjang, tidak. Tidak anna, bukan anna. Bukan inna, bukan, Pak. Tetapi anna, nun ada ya di belakangnya. Anna laki hadza. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ini kata Nabi Uzair.
Ketika melihat ada satu kampung kelompok yang sudah dihancurkan oleh Allah, dia mengatakan bagaimana ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiba-tiba Maryam ngomong. Ya, ini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan waktu itu Maryam masih kecil. Ada yang mengatakan Maryam sudah dewasa. Tapi pendapat itu lebih condong Maryam waktu itu masih kecil. Maka inilah mukjizat yang diberikan oleh Allah, karamah ya kepada Maryam. Beliau bisa ngomong waktu kecil. Maryam mengatakan hadza min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja kita kalau sedang gendong bayi, ipegah ba bayi. Ain jak tumayang jupu lalet haino, nyokan tapupo bayi-bayi yang bayi. Artinya bayi ipegah ba ya. Sedang duduk tinggu ipegah ba dah ji. Hai pu lalet lom jak tumayang gedi. Nyokan tapupo je bayi yang bayi. Nabi Zakaria kan terkejut juga. Ketika dia buka pintu, dia nanya anna laki hadza, padahal dia ngomong sama diri sendiri. Maryam yang masih bayi, dia ngomong hadza min indillah. Ini yang berikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak terkejut Pak Nabi Zakaria alaihissalam? Makanya dalam surah Ali Imran, hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria tidak jauh dari posisinya Maryam, dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sesuatu kepada Allah. Ya. Artinya apa? Maryam saja diberikan oleh Allah, apalagi Zakaria. Zakaria sudah menjaga Maryam. Zakaria seorang nabi dan rasul lagi. Masa seorang nabi dan rasul tidak didengar doanya oleh Allah, sedangkan Maryam didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah motivasi Nabi Zakaria, walaupun umurnya 80 tahun, beliau minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin minta anak, maka bacalah doa Nabi Zakaria. Jadi baik laki-laki anak benda, ya Allah najuk anak gelun. Ketika kejuk anak, umma letak anak gelun ya Allah ya kan. Kah nampu umma anak gelun bekah nak patuh dan tak gelun ya Allah. Nyo anak di pelura ni. Yang pun mi temayang tan putan, yang kedua bibi na, yang kelih bibi na, yang ketiga bibi na. Bekah letak anak gelun. Salah kita juga. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikan anak pada saya. Padahal sudah ada tuntunan dalam Al-Qur'an. Coba kamu baca doanya Nabi Zakaria. Rahmatku itu turun kepada Nabi Zakaria dan orang-orang yang tahu bagaimana tentang Nabi Zakaria, melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, maka rahmatku itu akan turun juga kepada mereka. Maka mintalah kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah berikanlah keturunan yang baik-baik, keturunan yang get, ya, anak yang saleh. Ini adalah gaya Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta anak tidak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam beberapa literatur tafsir dan tafsir At-Tabari dan di dalam hadis Sahih Bukhari, di situ dikatakan Nabi Zakaria itu fahuwan najjar. Najjar itu tukang. Ya. Makna tukang apa? Setiap hari beliau bekerja. Tidak ada eksklusif sama beliau. Beda bikin dia seorang Nabi Rasul Ummah eksklusif. Ada istana satu, ada ini, ada hana. Tama menduk. Ya. Ini sama seperti sahabat-sahabat lain Abu Bakar As-Siddiq. Kita jangan terbayang Abu Bakar itu seorang khalifah, beliau punya istana, punya ini, bahana terbayang minan. Sebagaimana orang-orang kafir itu membayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dikenal oleh dunia. Mereka bayangkan ini pasti ada istana nih, ada singgasana. Ketika datang, mana raja kalian? Mana nabi kalian? Hana gedepu Nabi Muhammad duduk dengan para budak di situ. Tidak ada jauh bedanya dengan budak. Duduk kakinya begini, sama semua. Tidak ada pakaiannya juga sama. Hana beda ya. Makanya ada di dalam sebuah hadis itu Rasulullah mengatakan apa? Kalau kamu ingin hidup di dunia ini, mau terkenal, jangan terkenal sama manusia, kata Rasulullah. Terkenallah sama malaikat di langit dan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya katanya di dunia get haiduri, maka hati-hati kalau kita terkenal di dunia. Kalau kita terkenal di dunia, nanti ketika di padang mahsyar ada orang yang mengenal kita, mandi tunjuk katanya, lun duri nganti pulan, kai duri katanya. Yang jatah katanya menjak tamong dalam surga, gara-gara orang lain itu menuding dia kenal sama kita. Yang dia hanya jadi tamong surga ile, Pak. Orang lain mengatakan ini nanti pulan ya, dia beribadah untuk sendiri ya Allah, enggak pernah mengajak saya ya Allah, kapal lo ka kenang dalam tanya. Tapi kalau dikenal oleh malaikat di langit, ketika di dunia pun dikenal oleh malaikat. Malaikat menyayangi kita, malaikat pun aja kalian ije katanya dijaga katanya malaikat ni. Ketika kita berdoa malaikat juga mengaminkan. Jadi makanya orang ini apa terkenal di langit, Pak. Terkenal di langit dan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak dikenal oleh masyarakat. Yang susahnya lagi pun
Di dunia hana terkenal, ilang ngepi hana toduri mai. Di dunia hana terkenal, hana toduri kanyan Pak. Nya ilang ngepi hana toduri, malaikat pi enggak kenal sama dia toh. Nenam itu mayang dan. Mana ada toduri urungnya Pak. Nya nih Pak. Jadi artinya kita paling enggak terkenal di dunia, terkenal sama malaikat. Kenapa terkenal sama malaikat? Tak ibadah katanya, tak budoh, tak haju, tak pubutnya, tak pubuji. Itu rili malaikat ni Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara Nabi Zakaria berdoa. Jadi bagaimana beliau berdoa sehingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ya, kita sampai ke situ saja. Di dalam Al-Qur'an itu ada uslub gaya bahasa menggunakan idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun sampai habis itu menggunakan idza jaa nasrullahi wal fath. Idza itu belum terjadi dan akan terjadi, ya, itu idza. Makanya sebelum Fathu Mekah itu datang, ayat itu sudah turun Pak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka Rasulullah sudah tahu ini nanti Mekah bisa direbut, Fathu Mekah. Kenapa? Ayatnya sudah duluan turun. Kejadiannya belum terjadi lagi Pak. Ini kalau dengan idza. Tapi kalau satu lagi itu dengan id ya. Id itu sejarah. Maka kalau dalam Al-Quran itu disebutkan dengan wa idh qala rabbuka lil malaikah, berarti sejarah. Artinya kita harus belajar dari sejarah. Kenapa iblis itu dilaknat oleh Allah? Belajarlah sejarah tentang iblis ini. Kenapa Nabi Zakaria doanya dikabulkan oleh Allah? Artinya sejarah juga. Pelajarilah Nabi Zakaria itu. Belajarlah Nabi Zakaria. Siapa Zakaria itu sebenarnya? Ada apa dengan Nabi Zakaria? Ada apa dengan doanya? Rupanya beliau berdoa kepada Allah. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Saya minta terjemahan lagi Pak. Ini ada terjemahan yang keliru juga. Coba dibaca Pak. Ya, suara lembut. Lembut bagi yang pemirama. Rabbana atina. Apa lagi kan Pak? Kalau tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi dia berdoa dengan lembut sekali, dengan apa namanya, dengan berirama. Apakah seperti itu? Tidak ada satu tafsir pun yang mengatakan kalau khafiyah itu maknanya lembut, tidak ada. Khafiyah itu apa? Khafiyah itu dengan suara pelan, dengan suara pelan. Maka muncul dua penafsiran. Khafiyah di sini ada yang mengatakan satu tafsir, Nabi Zakaria itu bangun tengah malam. Beliau berdoa kepada Allah khafiyah. Arti khafiyah apa? Dari hati ke hati. Jadi beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, dikabulkan. Kan klik kan. Ya Allah, nejoknya kan dengan Pak. Tidak. Makanya beliau bangun tengah malam. Kenapa? Karena di dalam tafsir Sawi diungkapkan doa tengah malam itu akrabu lil istijabah, lebih dekat untuk diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lebih dekat diistijabah? Karena di dalam tafsir Al-Wasit apa kata beliau? Ba'id anir riya. Kita jauh dari riya. Mau riya ke siapa? Kita bangun tengah malam kita berdoa kepada Allah. Mau riya sama siapa? Yang kedua, qaribun minal ikhlas. Kita kalau berdoa tengah malam itu lebih dekat kepada ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yo ketika berdoa dia sampai rame-rame orang Allah kata mau baik. Pemain mau di bulan. Jadi artinya kekhusyuan itu tidak ada lagi. Atau ketika kita berdoa kepada Allah, ya ini pendapat yang kedua, khafiyah, makna khafiyah. Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah, dia melihat dulu Bani Israel, orang-orang di samping dia ada enggak mesti. Ya, ini pendapat yang kedua. Ketika tidak ada, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kenapa malu? Kenapa malu? Karena dia minta anak. Umurnya sudah 80 tahun. Dalam satu tafsir 87 tahun. Kalau didengar oleh orang samping bagaimana? Kita kalau sana sedang duduk habis salat subuh tadi, ada orang, ya Allah, ganya umur 80 ke 20. Sudah 90 tahun, ya Allah berikan anak kepada saya. Didengar oleh orang samping, anak tidak tahu diri. Sudah tua minta anak lagi. Ya, jadi Nabi Zakaria begitu Pak. Supaya jangan dikatakan macam-macam oleh Bani Israel. Ini pendapat yang kedua, khafiyah. Arti khafiyah apa? Dia menyendiri dari orang lain. Ya, menyendiri dari orang lain. Sehingga apa nama khafiyah itu bukan suara lembut, tidak. Di dalam Al-Quran itu, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala tadarru',
Tadarru' itu apa? Tadarru' itu dengan merendah diri. Bayangkan saja kita kalau ingin ngutang sama orang lain, kita butuh duit pagi ini Pak, untuk bayar uang kuliah anak kita, sekian juta. Kita datang ke tetangga kita, hei, nu tolong lu tian, nu tolong jo tian, nu tolong tian. Kita meyakinkan dia kalau kita butuh kepada ini. Coba kita datang, hei, napeng sehat, napeng gak ke? Nyuruhnya punya peng aja nuwo aja orang gede Pak. Jadi artinya apa? Kita tidak serius kita tidak serius. Tapi kalau kita serius, ya ini tadarru' namanya Pak. Coba kamu serius berdoa kepada Allah. Tadarruan, artinya kita betul-betul butuh Pak. Ya, ini enggak kita. Amin, 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 amin. Tuam. Kita yang lihat, hai pun baca, oh pokoknya amin amin aja gue dia. Ki banjara dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang berdoa Allahumma Allah. Kau baca doa, yang malaikat-malaikat mampu, lepu yakin, tipulan yang kemelaki apa nak yakin dia. Ya, jadi ini makna tadarru. Tadarru itu artinya beryakin katanya. Kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita minta sesuatu sama orang lain, kita sangat butuh sekali pada hari itu. Makanya untuk bisa lebih membantu, bagusnya apa? Ambil wudhu bangun tengah malam. Ini akan apa? Menguatkan kekhusyuan seorang ketika meminta. Kita kalau rame-rame buat proposal, jauh gubernur, dipuluh roh jauh gubernur. Nyana pada bawah tipe orang, yang tipe pertama, dia tidak tahu apa isi proposalnya, Pak. Hah, cak, Pak Gubernurnya proposal. Idanya yang gubernur, puasa proposal. Home baca gedor-gedor geri. Ale puasa home. Nyai gubernur Allah kudu di. Ha, ida pun. Yang kedua menggedepu tanah so proposal. Dia tidak tahu isi proposal ini mengajukan kepada saya. Ya, satu, ini yang tipe pertama. Tipe yang kedua dia tahu isi proposal, Pak. Ini isi proposal apa? Ini pembangunan tempat wudhu di masjid kamu. Nyono dulu, hanan dulu, enggak kepen dulu gede. Ya, Pak. Nah, orang kedua. Oh, mana yakin orangnya mah. Allah kaki puduk protali. Orang yang tipe yang ketiga, dia lihatnya rame-rame, mana mungkin tangan. Enggak mungkin kalau rame-rame perempuan katanya. Ya, kita datang nanti melalui pun aja. Ada orang lain, kita ketemu nanti sama gubernur. Telepon dek panjang gubernur kosong wate. Oh, ada yang kaji tajak adanya. Akhirnya ketemu 2 mata, 4 mata, Pak. Nyo Pak Gubernur kah, kamu perlihatnya untuk tempat wudu untuk nyo. Nya 2 mata, 2 orang, Pak. 4 mata. Pak. Nyo bagi banjara urung nyo hanan Pak wudu. Oh kaji. Yang langsung ke parahnya. Haji gua nanti ngau merumpuk ajudan lun. Nyihan banyak. Nyo rame-rame pun kan ke permun Pak. Oh rame dah lagu. Hana puduk-puduknya nah puduk nanti. Bahkan ge tapamnya, tapam Cina tu tiap proposal. So yang jadi tolong kalian Cina. Tapi kalau kita datang sendiri-sendiri itu kan berbeda. Ya. Jadi ini demikian pula. Allah menyuruh kita untuk belajarlah dari Nabi Zakaria. Rahmat Allah itu turun kepada Nabi Zakaria alaihissalam karena beliau berdoa kepada Allah tadarru, memang betul-betul dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khufyah. Khufyah ini apa? Khufyah ini kan meklik-klik, ya Allah, ni jauh gelonyo, ya Allah, yang hana Pak. Allah ge dengar, Pak. Kan hana ge dengar, Pak. Ya baik ka bugok dengan melampu ka klik-klik apa ge temamong ya, Pak. Padahal kan ge temamong ge berdoa ya, Pak. Jadi makanya Allah mengatakan innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak senang kepada orang-orang yang melebihi batas. Angka melebihi batas ke lagi apa? Ku klik-klik berea tu oleh Allah gedengar, Pak. Gedengar yang ini. Makanya lebih bagus kita ambil wudu jauh dari orang lain, maknya kita berdoa minta kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Kemudian yang berarti syaratnya ada 2 tadi, tadarruan wa khufyah. Kalau kita merujuk ke dalam surah Al-Baqarah, ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah. Apa kata pemuda itu? Ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh? Kalau Allah jauh, saya akan berteriak minta kepada Allah. Ya Allah, ni jauh rezeki gelon, ya Allah. Ya, Pak. Atau kalau Allah itu dekat, saya akan rendahkan suara saya. Ya. Saya rendahkan suara saya. Ini seperti kejadian Abu Bakar As-Siddiq bersama siapa itu? Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq itu suara beliau lembut sekali. Hana dengar. Kemudian Umar bin Khattab suaranya keras, Pak. Ketika turun ayat, hendaklah engkau itu tadarruan wa khufya wa dunal ada lain wa dunal jahri minal qauli. Rasulullah menyuruh kepada Abu Bakar, naikkan sedikit suaramu. Ya. Allah menyuruh kepada Umar, rendahkan sedikit suaramu. Jangan kuat sekali, jangan rendah sekali. Wa bataghi baina dzalika. Jadi di antara lembut dan kuat ya. Artinya di antara suara suara kecil dan suara kuat, di tengah-tengah itu. Di dalam kemudian dijawab oleh Allah. Wa idza turunlah ayat ini, Pak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada yang mendatangimu menanyakan tentang keberadaanku, katakan aku ini dekat sekali.
Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Akan saya kabulkan doanya dengan dua syarat. Ya. Maka kalau tidak ada dua syarat ini, jangan pernah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Apa dua syarat itu? Falyastajibuli. Ini fa ini. Ada yang mengatakan fa ta'qib ini. Ada yang mengatakan fa jawab syarat. Hendaklah dia itu mau mendengarku, dengar perintahku, jauhi laranganku. Itu saja yang diminta oleh Allah. Ketika Allah mengatakan ini haram, jauhi. Ini wajib, kita dekati, kita lakukan ya. Falyastajibuli, yang pertama syaratnya. Yang kedua, wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku. Karena ada orang itu dia jauhi apa namanya larangan Allah, dia dekati perintah Allah, tapi dia tidak yakin sama Allah. Ketika berdoa, nak kabulkan ya Allah, nyampe tagai lagi yang baik. Gedanya bertadarruk. Tadarruk itu apa? Tadarruk itu betul-betul yakin. Kita sangat butuh sekali kepada Allah. Kita butuh sekali kepada hajat, sesuatu hajat itu. Dan kita minta kepada Allah. Sebagaimana kita itu pergi ke orang lain minta dipinjami duit, minta ngutang sama orang lain. Bagaimana kita ngomong sama mereka itu? Ya. Jadi begitulah apa namanya? Dua syarat kata Allah. Dia hendaklah mendengar perintahku. Yang kedua, falyastajibuli wal yu'minu bi. Dia yakin kepadaku. Kita yakin. Dengan doa itu kita yakin. Allah akan mengabulkan doa kita. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Iya. Oh ini tunggu sebentar ya. Bismillah. Iya. 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 Fa arsalna ilaihi ruh. Iya, iya, iya. Iya, iya. 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 Yakin, yakin. Iya. 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 Oke, oke. Ini akan kita jawab dengan surah Al-Bayyinah. Artinya sebelum muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan itu, Allah sudah menjelaskan sebenarnya dalam Al-Qur'an. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi mereka itu tetap bersikeras terhadap ini pendapat mereka. Mereka begini kecuali ketika datang Al-Qur'an, ketika datang Rasulullah SAW. Tetapi dijawab lagi oleh Allah, walaupun kamu datang ya Muhammad, walaupun ada Al-Qur'an, mereka tidak yakin juga kepada Al-Quran. Mereka berselisih paham itu juga. Ya. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kenapa itu terjadi kata Allah? Karena mereka dengki kepadamu ya Muhammad. Jadi kenapa sekarang begini? Kenapa dikatakan Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi? Karena anaknya itu dua.
Walaupun dalam satu tafsir ada menambahkan anak beliau 4. 2 itu dari Qibtiyah. Tetapi kenapa tidak dimasukkan dalam sejarah itu? Qibtiyah itu anak dari Qibtiyah. Karena 2 anak dari Qibtiyah ini tidak menjadi nabi dan rasul. Sedangkan anak Nabi Ibrahim yang menjadi nabi dan rasul adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Kenapa dikatakan Nabi Ibrahim itu sebagai bapaknya para nabi? Karena dari keturunan Ishak itu lahirlah Bani Israel yang banyak sekali. Bahkan sampai 16 orang nabi itu lahir dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Makanya mereka itu, ya, dari mana lahir Nasrani? Kita harus tahu juga. Nasrani itu dari Bani Israel. Kenapa mereka marah kepada Nabi Muhammad? Karena tu'eh dan dengki saja. Makanya Allah mengatakan dalam baghyan, tidak ada lain. Sebenarnya mereka itu kalau mereka betul-betul mempelajari Taurat, mempelajari Injil, betul-betul mereka suhuf Ibrahim. Kalau mereka betul keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, betul keturunan Ishak, tidak ada yang pernah berdebat tentang Tuhan, tidak ada. Ya. Ini karena mereka dengki saja. Di dalam Taurat, kalau mereka betul ahli kitab, ahli Taurat, mereka betul ahli Injil, kata Allah. Taurat itu diturunkan oleh Allah. Taurat, Injil begitu juga, suhuf Ibrahim begitu juga. Zabur begitu juga. Mereka itu tidak akan ketika turun Al-Quran tidak pernah mereka berdebat tentang Al-Quran. Kenapa? Karena sebelumnya sudah tercatat semua di dalam Taurat, Injil, suhuf Ibrahim. Kenapa mereka marah kepada Nabi Muhammad SAW? Karena dengki saja. Bukan kepada Nabi saja marah, kepada Al-Quran mereka marah. Karena begini ceritanya. Kita bisa melihat ini dalam tafsir Ibnu Katsir dan dalam tafsir Al-Baydawi. Ketika orang Nasrani, orang kafir, keturunan Yahudi, Bani Israilnya sama, Yahudi, Bani Israel, Nasrani sama. Kalau disebutkan Nasrani itu keturunan Nabi Ishak, disebutkan Bani Israel keturunan Nabi Ishak, disebutkan dia Yahudi keturunan Nabi Ishak juga. Yahudi, Bani Israel, Nasrani itu sama keturunan. Ketika mereka berselisih paham dengan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, kan anak Nabi Ibrahim kan 2, Nabi Ishak itu nabi-nabi semua. Nabi Ismail anaknya bukan nabi, terus bukan nabi, Pak. Makanya orang Arab sekarang itu, kenapa mereka ngomong bahasa Arab? Mereka menjaga bahasanya Nabi Ismail alaihissalam. Maka kalau dikatakan orang Arab itu keturunan Nabi Ismail, bukan keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Keturunan Nabi Ishak tidak ngomong bahasa Arab. Ya, orang Nasrani tidak ngomong bahasa Arab mereka. Orang Yahudi tidak ngomong bahasa Arab mereka. Bani Israel tidak ngomong bahasa Arab. Ya. Maka keturunannya dari keturunan Nabi Ismail. Ya. Ketika keturunan Nabi Ismail ini akhirnya apa? Ada suku Quraisy, Naurun Jahiliyah. Kita jangan salah, Jahiliyah itu bukan Jahiliyah mereka bodoh, tidak. Jahiliyah yang dimaksud itu, kalau kita merujuk ke dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Syauqi Dhaif. Apa kata Syauqi Dhaif? Yang dikatakan jahil di situ, bodoh di situ apa? Syiddatul ghadab, mereka cepat marah. Orangnya cepat marah. Maka keturunan orang Arab itu cepat marah, cepat bengeh orangnya, Pak. Cepat marah. Satu. Ya, itu mah aja. Maka ande bagah ande umah jahiliyah aja. Jahiliyah di bagah bengeh. Urang bagah bengehnya jahiliyah. Ini kata Syauqi Dhaif, satu. Kemudian yang nama jahiliyah itu asafhah, suka membunuh. Suka membunuh itu jahiliyah. Beda dengan Nasrani. Orang Nasrani tidak suka dia membunuh. Keturunan Nabi Isa tidak suka dia membunuh. Maka dipanggil itu. Yang ketiga, karena dia tidak menyembah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Menyembah patung, menyembah maka jahiliyah. Ketika itu mereka ribut, Pak. Keturunan Nabi Ishak ini, keturunan dari Nasrani, Yahudi, Bani Israel, mereka ribut dengan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Apa kata keturunan ini? Selalu kalah mereka dengan keturunan Nabi Ismail. Apa kata keturunan Nabi Isa alaihissalam? Keturunan Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Lihatlah nanti. Suatu masa nanti akan muncul nabi terakhir, kata mereka, yang mengalahkan kalian, yang menghancurkan kalian. Di dalam bayangan Bani Israel, keturunan terakhir itu adalah keturunan Bani Israel, keturunan Nasrani. Padahal betul memang lahirlah Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, dalam Injil disebutkan, di dalam Taurat disebutkan. Kita akan membuktikan kalau di dalam Injil menyebutkan kata apa kata Nabi Isa alaihissalam? Ja'akum rajulur rasyid, akan datang kepada kalian setelahku, kata Nabi Isa alaihissalam, seorang laki-laki yang membawa petunjuk kepada kalian. Yantiqu bima yasma, dia ngomong bukan sembarangan ngomong dia, tapi menurut arahan Allah Subhanahu wa taala. Ini diyakini oleh Nasrani, diyakini oleh Yahudi, diyakini oleh Bani Israel. Tapi karena lahirnya dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, mereka dengki. Oh, katalah wahyu. Makanya mereka itu benci kepada Jibril. Kami benci kepada Jibril. Kenapa? Salah menurunkan wahyu. Bukan kepada keturunan Ismail, tapi kepada sebenarnya keturunan kami. Disitulah mereka marah.
Maka akibat marah ini diungkit-ungkit masalah lain. Tuhan kan legenya, maka marah kepada Al-Quran. Urung menyuka bengih ke gop, nah saja diangkat-angkat masalah. Yang ubuk-ubuk diangkat je masalah. Ya. Oh nyan hana betul Quran yang bekah begah Tuhan tak apa padahnya Tuhan nyan. Padahal bisa nak pernah ngomong kalau dia Tuhan. Ya. Sebenarnya apa namanya? Kalau kita telusuri sejarahnya mereka tidak ada masalah pada ketuhanan. Maka keturunan Nabi dari Nabi Ishak. Nabi Ishak mengatakan yang saya sembah adalah Tuhannya Nabi Ibrahim. Yaitu satu. Ketika itu dia punya anak lagi. Nabi Yakub alaihi mengatakan Tuhanku satu. Punya anak lagi Tuhanku satu. Semua satu. Ya. Kenapa mereka sudah ada tiga, sudah ada ini? Nabi Isa enggak pernah ngomong saya itu anak Tuhan, enggak pernah ngomong. Nabi Musa juga enggak pernah ngomong ada Tuhan selain Allah, enggak pernah ngomong. Cuma urung-urung setelahnya karena dengki saja. Orang kalau sudah dengki sama orang lain, kesalahan itu pasti dicari-cari. Pasti cari-cari. Teruk cara tuk telopnya, hana ikut sunnahnya. Yang kesalahnya. Sampai sekecil apapun dia cari. Ya. Padahal orang lain lebih parah lagi dari beliau ini. Dan minta lagi salahnya. Yang karena dengki mendang. Nah, Yahudi begitu juga karena dengki kepada Nabi Muhammad. Salah dicari terus. Kamu nak Tuhan lah meo. Selain Tuhan yang nalar Al-Quran, Tuhan anak, Tuhan ayah, Tuhan ibu. Ya. Padahal sebenarnya enggak ada apa namanya? Secara logika Allah sudah menyuruh kepada mereka. Makanya kalau disebutkan akal dalam Al-Quran itu selalu mendorong kepada makna ironis. Akal ya. Kamu punya akal, kenapa tidak kamu lihat bumi ini? Kenapa tidak lihat ini, tidak lihat itu? Kalau banyak Tuhan, maka sudah banyak perintahlah di dunia ini. La fasadata, bumi ini akan hancur kata Allah. Ya. Kalau banyak Tuhan. Sebenarnya itu bisa kita berikan pemahaman kepada mereka. Coba pikirkan saja. Kalau Tuhan itu lebih daripada satu. Pemimpin, Pak. Dalam tapokan tu na dua buah pemimpin, Pak. Pemimpin A, pemimpin B. Tak pegang hedro, Pak. Dua saja, Pak. Pemimpin A membawa kebijakan. Ini bulan puasa libur. Ibu ahli pemimpin kedua, oi macam-macam tau. Hana libur. Libur ibu, hana libur. Ai ji pu bengeh dak lainnya naya ikut beliau, naya ikutnya. Ai ji pu kan tu. Kan rusak akhirnya. Kerja tidak mau, apa-apa tidak mau. Kenapa ada dua pemimpin? Cuma satu pemimpin, satu kebijakan. Ya, makanya dua pemimpin Jawa. Jadi makanya hancur. Jadi kalau ada dua pemimpin, tiroyu bide. Makanya itu ada Jawa, Pak. Ya, makanya hancur. Kalau ada dua Tuhan, apalagi tiga Tuhan, Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak. Ibu ahli anak apa? Nyoba lu natu tiga. Ibu ahli mak obek macam-macam ron tau but. Ibu ahli ah obek roi nang lun hanya macam-macam ron ya hancur lah, Pak. Mu Tuhan mentang karu sama-sama ron. Ya. Padahal kita lihat kalau betul Nabi Isa itu Tuhan, kita bisa ambil ini apa analogi sebenarnya. Tuhan itu kan yang mengatur ya. Kalau Nabi Isa itu Tuhan, beliau sudah bisa mengaturlah hidupnya. Sudah bisa mengatur ini, masa beliau diangkat menjadi Rasul umur 30 tahun dan diangkat oleh Allah 33 tahun? Kenapa tidak bisa dia apa namanya Bani Israel demikian? Kenapa Tuhan ya kalau ini secara logika? Maka kalau Maryam itu Tuhan, dia bisa mengatur kapan kematiannya atau bahkan tidak mati. Kalau mati berarti kan sama seperti makhluk. Ya, yang dikatakan Tuhan apa? Tidak sama lagi kita nyoba, melebihi kita. Jadi yang dikatakan apa namanya? Ini meja ada dua buah, Pak. Ya. Ibu ahli mejanya obat meja tempat tu hai yang pegang kena nyopo sama gatih dengan kena. Ibu ahlinya tempat tu oh hana sama, menyo sama. Berarti tidak adalah hebatnya yang membuat kita. Ya. Ia membuat kita lebih canggih lagi. Kalau sama yang pegang kena gatih sama lagi nya, berarti tidak ada jauh beda sama kita. Makanya yang buat laptop itu lebih canggih juga. Yang buat HP sedemikian rupa canggih, lebih canggih dari HP itu lagi. Ya. Jadi saya rasa demikian. Ya. Iya. Ya. Iya. Iya, iya. Oh iya, iya. Iya, iya. Ada dalam sebuah buku saya judulnya Munajat nih, Pak. Munajat. Jadi munajat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, ya Rahman, ya Rahim, berdoa. Akhirnya orang Yahudi kepegang, Nabi Muhammad lu Tuhan engkau. Ada Rahman, ada Rahim dan lain sebagainya. Akhirnya turunlah ayat. Berdoalah kamu itu jangan keras-keras. Ya, kita harus lihat tafsirnya dulu. Ya, harus lihat tafsirnya dulu. Apa yang dimaksudkan ayat itu? Berdoalah kamu berdoalah kamu jangan pelan sekali dan jangan keras sekali. Kenapa jangan pelan dan keras sekali? Ada apa sebenarnya ini? Rupanya asbabun nuzulnya, ya, nih asbabun nuzulnya. Ketika orang mukmin sedang salat, maka ada yang memahami makna doa di situ adalah salat. Bukan doa setelah salat, tidak.
Bukan doa ya Allah, bukan doa itu, Pak. Tetapi ketika kita sedang salat, bek peraya-raya hatu, itu sebab turun ayat itu. Kenapa bek peraya tu? Karena pernah kejadian pada masa Rasulullah. Orang itu membesarkan suaranya, rupanya didengar oleh orang kafir. Ketika itu mereka mencaci maki, pe orang mukmin, pe pegabut dia, pe pegabutnya. Jangan rendah sekali. Ketika rendah sekali, makmum enggak dengar di belakang, Pak, hanya dengar turunnya. Makanya wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan keras sekali, nanti datang orang kafir, orang Yahudi mereka mencemoohkan kamu. Dan jangan pelan sekali. Kalau pelan sekali, jamaah di belakang tidak mendengar. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir ini. Itu makna berdoalah kamu. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah wa dunal jahri minal qawli. Rupanya itu tafsirannya. Kemudian satu lagi, ketika kamu berdoa, ya ini tafsiran yang kedua. Ketika kamu berdoa tidak disebutkan di situ. Apakah berdoa secara jamaah atau sendiri-sendiri tidak disebutkan. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir itu, Pak. Kenapa sebab turun ayat itu? Maksud berdoalah kamu di antaranya, jangan berdoa klik-klik, Pak. Dah klik-klik mengganggu kau. Urung tenai temping temai. Ya Allah najonya ya Allah. Ya Allah urung temai. Boleh urung temping boleh, Pak. Kayak perkara ulo ni, Pak. Kita jangankan itu. Kita membaca Al-Quran besar-besar saja mengganggu orang salat. Maknanya kada syari, Pak. Ya urung tembayang temping tembayang, Pak. Dah baca Al-Quran bubiraya dah baca Al-Quran. Urung temping kahana khusyuk boleh. Ya ni, Pak. Tetapi kalau kita bicara masalah khusyuk lagi, khusyuk itu sudah lain lagi, Pak. Beda betul agak dia. Ya ni. Nanti sedang tembayang, apakah anak khusyuk? Anak khusyuk lah, apakah ambil ni dia pelung-pelung dia. Nak khusyuk saya, kenapa? Orang tadi baca Quran saja. Ini dijawab di dalam Imam Al-Ghazali, di dalam beliau mengutip ada seorang pemuda mepep-pep ini, Pak, dalam riwayat itu, Pak. Dia mepep-pep. Ini riwayat ini diabadikan oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Ketika itu mepep, anak khusyuk tak tembayang lu. Ditanya oleh seorang syekh di situ, kenapa kamu tidak khusyuk? Itu anak-anak itu putar saja. Itu orang samping berzikir saja samping saya itu. Perkara ulun ya, mengganggu ulun ya. Apa kata syekh itu? Dia ambil air. Wahai anak muda, coba engkau pegang air ini. Tapi tidak ada segel ya, Pak ya. Coba engkau pegang air ini. Ada apa dengan air ini? Beliau ingin mengajarkan filosofi air, Pak. Rupanya filosofi itu mengikat oleh pemuda tadi, Pak. Coba kamu ambil air ini. Kamu sekarang keliling-keliling di dalam masjid ini, kamu keliling terus, tapi dengan syarat air ini jangan tumpah. Wah, mudah sekali kata pemuda itu, mudah sekali. Ada apa sebenarnya? Kamu jalankan ya perintah saya. Akhirnya apa? Dia jaga sedemikian rupa air ini supaya tidak sumpah. Dengan sangat teliti sekali, Pak. Sangat teliti, dia keliling-keliling dalam masjid ini. Setelah itu apa kata pemuda ini? Sudah saya lakukan berapa kali saya keliling-keliling. Airnya tidak tumpah, dia senang sekali air tidak tumpah. Apa kata syekh tadi? Kamu ada lihat enggak anak-anak yang ada di samping? Enggak ada lihat saya. Kamu berapa orang yang baca Quran tadi? Tidak tahu saya konsentrasi pada air ini. Sehingga air ini tidak tumpah. Begitulah kalau kamu ingin khusyuk dalam ibadah. Ya, belajarlah dari filosofi tadi, kata syekh tadi, Pak. Kalau kamu khusyuk dalam beribadah, kata beliau, kamu tidak tahu lagi orang yang buat apa-apa sampai kamu tidak tahu lagi, Pak. Cuma masalahnya kamu sudah tidak khusyuk, memang diganggu lagi ngurun temping, Pak. Diganggu lagi. Saya tidak berani ngomong begini, Pak. Rumahnya hari kecil lu mandi. Artinya paling enggak lu pegah bino. Bek mengganggu kau mendengnya. Nanti menyota pegah bino dah lai jauh, Pak. Menyota pegah. Hanya baca doa raya-raya satu nyampe temayang. Ya kan? Ya, enggak boleh besar-besar. Dijauh belinya imam dia. Kan mengganggu orang salat. Yang mengganggu siapa? Kan masbuk, masbuk. Siapa suruh lambat temayang? Ya. Kapalolom, you tahu you. Urung telak temayang, wah kamale ji. Yang gara-gara don telak temayang. Aci roh nak telak temayang. Karena mengganggu. Nyoci ni memang. Nyoci ya. Akhirnya Pak jadi masalah lagi, Pak. Artinya begini saja, kita rasa-rasalah dulu. Nyu mengganggu kok apa hana? Ya. Oh hana mengganggu, hana wajib. Seandainya semua datang salat tepat pada waktunya, nak ada mengganggu, Pak. Ya. Tapi kalau sudah datang satu. Hana habis. Mana habis kau urungnya, Pak. Makanya urun telaknya itu nak ada kau. Nya gara-gara drone ya. Nya gara-gara drone. Kakarulong ni, Pak. Artinya paling enggak menjaga saja, Pak. Ya. Dia dah pekah kau, hanya baca, pekah je baca. Mengganggu kau, mengganggu gara-gara talah haji telak, bukan telak temayang. Acih hana telak temayang, hana mengganggu. Yang talah kau ilai. Yang talah kamu pernah kayaknya. Oh nyoci, Pak. Ya. Jadi artinya kita jaga-jaga saja, Pak. Jaga-jaga menjauh. Ya. Demikian, saya rasa cukup. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.